Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di akun Kang Guru. Pada video kali ini kita akan melanjutkan video sebelumnya. Pada video sebelumnya kita telah menjelaskan tentang hubungan antara stroke atau fenomena stroke dilihat dari kajian fisika. Sekarang kita ingin mengkaji secara fisika tentang berat badan yang berlebih atau disebut sebagai obesitas. Pada sekarang ini sangat banyak terjadi obesitas. Malah ada fenomena yang mana tubuh kecil, kaki kecil, tetapi perut buncit. Khususnya pada laki-laki. Nah, sekarang kita ingin meninjau secara fisika bagaimana fenomena itu bisa terjadi. Yang menjadi pertanyaan awal kita adalah, mengapa orang yang berat badannya berlebih sulit untuk menjadi langsing? Ya, sulit. Orang yang gemuk itu sulit untuk dia menguruskan badannya. Sementara ada beberapa orang, kita sering juga melihat orang yang langsing, makan apapun dia sulit untuk berat badannya bertambah. Ada beberapa fenomena seperti itu. Mengapa hal ini bisa terjadi? Itu yang menjadi pertanyaan kita. Oke. Dari beberapa penelitian, kalau kalian baca ulang dari pidato atau teks pidato daripada Profesor Dr. Kusminarto, itu dikatakan bahwa ada beberapa hasil penelitian. Tapi sebelumnya, coba kita lihat apa sih sebenarnya obesitas atau kegemukan itu sendiri. Obesitas atau disebut sebagai kegemukan, ya, itu merupakan suatu fenomena yang terjadi karena kalori yang masuk di dalam tubuh manusia maupun di hewan lainnya itu lebih banyak daripada yang dibakar melalui olahraga. Ini bukan olahraga ya, tapi olahraga dan kegiatan fisik lainnya. Artinya apa yang masuk di dalam tubuh itu tidak seimbang dengan yang keluar. Misalkan seperti ini, misalkan yang masuk dalam tubuh 10 kalori, sedangkan yang keluar melalui kegiatan kita sehari-hari dan juga olahraga dan sebagainya, itu hanya 8 kalori. Artinya ada sisa 2. Sisa 2 itu apa? Sisa 2 itu akan menjadi lemak yang menyebabkan seseorang menjadi kegemukan. Ya. Dalam sumber lainnya juga dikatakan bahwa kegemukan atau obesitas itu adalah suatu kondisi medis berupa kelebihan lemak tubuh yang terakumulasi sedemikian rupa sehingga menimbulkan dampak merugikan bagi kesehatan, yang kemudian menurunkan atau sebenarnya kegemukan itu menyebabkan menurunnya harapan hidup atau meningkatkan masalah kesehatan, karena masalah kesehatan meningkat bisa menyebabkan beberapa penyakit kegemukan, misalnya diabetes, jantung, dan masih banyak penyakit-penyakit lainnya yang bisa disebabkan oleh kegemukan. Ya, diabetes, jantung, kanker tertentu, asma, dan juga banyak penyakit-penyakit lain yang bisa yang terjadi akibat daripada kegemukan. Ya, kegemukan itu terjadi, apa sih penyebab terjadinya kegemukan? Oke. Selain banyaknya kalori yang masuk dalam tubuh, juga dikatakan bahwa orang yang rentan atau kurang bergerak itu bisa menyebabkan kegemukan, karena ya sebenarnya hubungannya dengan kalori tadi, kurangnya kalori yang keluar, ya, atau pola makan yang tidak jelas. Nah, itu bisa juga menyebabkan, atau tidak teratur, itu yang bisa juga menyebabkan terjadinya kegemukan atau obesitas. Menjawab pertanyaan yang ini, mengapa orang yang berat badannya berlebih sulit untuk melangsing atau sebaliknya, ada hasil penelitian dalam koran Kompas 2 Juni 2005. Kalian bisa melihat juga di pernyataan Prof. Dr. Kusminarto dalam pidatonya atau dalam teks pidatonya, itu mengatakan bahwa ada perbedaan aktivitas yang mencolok antara orang gemuk dan orang kurus.
Mereka yang berbadan besar cenderung duduk saja, sementara yang kurus terus bergerak. Memang itu yang sering kita lihat. Energi yang diperlukan untuk aktivitas mondar-mandir diukur dan besarnya mencapai 350 kalori sehari, yang cukup untuk membakar lemak tubuh 13 sampai 18 kilo setiap tahunnya. Nah, ya. Ada beberapa pernyataan dalam kalimat ini yang sebenarnya tidak sesuai dengan kalau ditinjau dari fisika. Ya, kalau ditinjau dari fisika ada yang tidak sesuai. Kita lihat. Kesimpulan yang menyesatkan kalau dilihat dari fisika, bukan dari hasil penelitian yang tadi, yang pertama adalah dalam pernyataan tersebut itu dikatakan bahwa orang yang kegemukan atau obesitas atau berat badannya berlebih disebabkan oleh karena kurang aktivitas gerak. Dia kurang bergerak menyebabkan dia gemuk. Ya. Hal tersebut sebenarnya bertentangan dengan hukum Newton 1. Karena dalam hukum Newton 1 di dalam fisika itu yang merupakan hukum kelembaman, itu dikatakan bahwa setiap benda, kita bisa mengatakan diri kita sebuah benda juga, itu memiliki kecenderungan untuk mempertahankan dirinya. Atau mempertahankan dirinya maksudnya adalah apabila dia diam, suatu benda itu diam, maka dia akan cenderung diam. Apabila suatu benda itu bergerak, maka dia akan cenderung terus bergerak. Kecuali ada gaya yang mempengaruhinya untuk bergerak. Saya misalkan, kita letakkan HP, handphone di atas meja. 100 tahun setelah itu kalian lihat handphone itu pasti letaknya di tempat yang sama. Kalau tidak ada kalian beri gaya. Misalkan gayanya adalah kalau tidak kalian gerakkan dengan tangan kalian. Kalau tidak kalian pindahkan dengan tangan kalian. Begitu pun dengan suatu benda yang bergerak, misalkan kalian dorong sebuah meja, itu sebenarnya cenderung untuk selalu bergerak. Tapi kenapa dia berhenti? Karena ada gaya lain yang bekerja, apa? Gaya gesekan daripada lantai. Makanya dia menjadi diam. Gitu. Begitupun manusia memiliki kecenderungan untuk mempertahankan keadaan. Saya contohkan, ketika kita duduk di sebuah mobil, tiba-tiba mobil itu ngerem, kita berusaha untuk tidak terlempar ke depan atau ke belakang. Tapi kita berusaha untuk mempertahankan diri kita pada posisi tempat duduk yang sedang kita duduk. Gitu. Itulah sifat sebenarnya. Artinya orang kurus dan orang gemuk itu memiliki keadaan untuk mempertahankan dirinya atau bersifat lembam, ya, mempertahankan diri. Lembam di sini didefinisikan adalah mempertahankan diri atau cenderung untuk diam, ya diam, cenderung untuk bergerak, ya akan bergerak terus menerus, gitu. Jadi dari hukum Newton 1 sebenarnya yang terjadi adalah bukan kurang aktivitas yang menyebabkan gemuk, tapi orang yang gemuk yang menyebabkan malas untuk beraktivitas karena kegemukan. Kenapa seperti ini? Karena ketika seseorang menjadi gemuk, ya, dia membutuhkan energi yang lebih untuk dia bergerak. Ya. Artinya gemuk itu menyebabkan seseorang membutuhkan energi yang lebih untuk bergerak. Karena membutuhkan energi yang lebih, itulah yang menyebabkan dia malas untuk bergerak. Jadi sebenarnya kegemukan itu sebagai penyebab malasnya beraktivitas. Bukan malas beraktivitas yang menyebabkan kegemukan. Selanjutnya, kesimpulan yang menyesatkan dikatakan tidak sepenuhnya benar adalah bahwa untuk menjaga berat badan atau bahkan menurunkan berat badan cukup dengan memperbanyak aktivitas. Tidak benar, hal ini tidak sesuai dengan hukum kekekalan energi. Di dalam hukum kekekalan energi, ya, itu dikatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan dan juga tidak dapat dimusnahkan, hanya saja dapat diubah bentuk. Misalkan energi listrik diubah menjadi energi angin, energi gerak, maka contohnya kipas angin. Energi yang ada, yang kita dapatkan dari makanan, yang ada dalam tubuh kita, bisa kita ubah menjadi apa? Energi gerak untuk biar dia berkurang, atau energi lainnya. Ya.
sebenarnya tidak sepenuhnya benar bahwa untuk menjaga berat badan atau bahkan menurunkan berat badannya cukup dengan banyak aktivitas. Tetapi kita harus melihat kita banyak beraktivitas tetapi kita terlalu banyak bergerak, terlalu banyak makan, tidak juga sesuai. Kita harus menyeimbangkan, harus tahu berapa porsi makan dan porsi bergerak kita. Itu sebenarnya. Karena misalkan jika kalori yang masuk dalam tubuh kita adalah 10, maka yang keluar harus 10. Jika ada lebih itu akan menjadi lemak. Itulah menyebabkan terjadinya kegemukan. Jadi yang benar adalah menjaga atau mengatur berat badan yang efektif adalah melalui pengaturan pola makan. Atau kita sebut sebagai diet, mengatur pola makan. Begitu. Ya. Jangan sampai lebih banyak yang masuk daripada yang keluar, tidak seimbang dengan yang keluar. Yang masuk 10 kalori, yang keluar hanya 2 kalori, 8 kalori jadi lemak. Itulah yang menyebabkan kegemukan atau obesitas. Oke, demikian penjelasan dari saya tentang topik tinjauan secara fisika tentang berat badan yang berlebih. Terima kasih atas telah menonton video ini. Jika ada pertanyaan, silakan di kolom komentar. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.